Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan dimudahkannya kita masih tetap menjadi hamba yang taat dalam beribadah kepadanya dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan teruskan pembahasan kita tentang fiqhul ibadah, di mana kita masih membahas tentang masalah taharah, dan pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menyelesaikan terkait dengan masalah istinja. Lalu kemudian pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang sunanul fitrah. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah, apa sih yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah ini? Ya. Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah fitrah ini adalah al-khisalul lati idza fa'alat ittasafa fa'iluha bil fitratil lati fatarallahu 'alal 'ibadi 'alaiha. Jadi sunnah-sunnah fitrah itu adalah hal-hal yang terkait dengan perbuatan yang jika dikerjakan oleh seorang hamba maka dia telah memenuhi fitrahnya, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepadanya. Ya. Wa hasyarahum 'alaiha, kata para ulama, dan juga yang dapat menyimpulkan ataupun mengumpulkan mereka atasnya. Ya, wastahabbaha lahum, serta merupakan anjuran-anjuran bagi mereka. Tujuannya apa? Liyakunu ala akmalis sifat wa asyrafis surah, agar supaya benar-benar sempurna sifat-sifat tersebut dan merupakan bentuk daripada penampilan yang paling mulia yang sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pun muliakan kita. Artinya adalah bahwa ada beberapa hal-hal yang jika kita kerjakan maka ini merupakan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau kita mengerjakan ini berarti kita telah menyempurnakan ataupun memenuhi fitrah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan jamaah bahwa perbuatan-perbuatan ini pun merupakan sunnah terdahulu, dan ini pun dikerjakan oleh para anbiya dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa saja sih sunnah-sunnah fitrah yang dimana kita dianjurkan untuk memperhatikannya? Ini sebagaimana diambil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi sunnah fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah al-khitan, yaitu berkhitan. Yang kedua adalah al-istihdad. Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga adalah qassus syarib, yaitu mencukur kumis. Dan yang keempat taqlimul adhafir, memotong kuku. Dan yang kelima adalah natful abad, yaitu mencabut bulu ketiak. Maka 5 ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, termasuk daripada sunnah fitrah, yaitu sunnah kebersihan kalau bahasa kita. Kebersihan diri. Tayyib. Kemudian dalam hadis lain disebutkan ada 10. Yang tadi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah menyebutkan 5. Tapi riwayat yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ada 10. Ini dikeluarkan hadisnya oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasai. Apa saja itu? Nabi SAW bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 di antara sunnah fitrah. Yang pertama adalah qassus syarib, yaitu mencukur kumis. Yang kedua adalah i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Yang ketiga as-siwak, yaitu bersiwak. Yang keempat adalah istinsyaqul ma', memasukkan air ke dalam hidung. Ini di saat kita berwudu. Kemudian yang berikutnya qassul atfar, yaitu memotong kuku. Yang keenam ghaslul barajim, yaitu menyela-nyela jari jemari, baik itu jari jemari tangan maupun jari jemari kaki. Kemudian yang ketujuh natful ibad, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang kedelapan halqul 'anah, yaitu mencabut bulu kemaluan atau mencukur bulu kemaluan. Yang kesembilan intiqasul ma', yaitu beristinja. Intiqasul ma' itu maksudnya istinja. Dan kemudian yang ke-10 qala Mus'ab, Mus'ab itu salah satu perawi hadis ini mengatakan wa nasitul 'ashirah illa an takunal madmadah. Aku lupa yang 10 yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang seingatku ia mengatakan bahwa yang ke-10 itu apa? Antakunal madmadah, yaitu berkumur-kumur. Itu yang ke-10. Jadi dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 10 yaitu yang termasuk daripada sunnah fitrah. Tayyib, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak bahas 10-10-nya. Karena apa? Karena nanti ada beberapa hal yang masuk ke dalam perkara wudu. Akan masuk ke dalam perkara wudu. Jadi kita nanti akan bahas beberapa saja dari yang 10 ini. Di antaranya adalah tentang khitan. Khitan. Kita kalimat ini sudah sangat sekali bersahabat dengan kita. Khitan itu juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Taib, khitan diambil dari kata khatana. Khatana itu maknanya adalah qata'a. Qata'a.
Artinya adalah al-khitan maksudnya qat'ul jaladah allati tughatti al-hasyafata, yaitu memotong kulit yang menutup hasyafah. Hasyafah itu ujung kemaluan. Minadz dzakari, dari kemaluan laki-laki. Wa qat'ul jildah ataupun jaladah allati fi a'la farjil untha, dan memotong sedikit kulit yang ada di atas kemaluan wanita. Ini yang dimaksud dengan khitan. Artinya adalah tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Tuhfatul Maudud, dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Taib, hukum khitan itu para ulama membagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah dia wajib, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi perempuan juga diwajibkan untuk khitan. Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa hukumnya mustahab lahuma, hanya anjuran bagi keduanya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, bahwa hukum khitan ini wajibun ala dzakari mustahabun lil untha. Dia wajib bagi kaum laki-laki dan hanya dianjurkan bagi kaum wanita. Nah, ini 3 hukum ini menurut beberapa pandangan para ulama. Di antaranya adalah salah satu yang berpegang kepada pandangan yang ketiga ini adalah Imam Ibnu Qudamah dari mazhabnya Imam Ahmad. Mengatakan bahwa dalam kitab Al-Mughni beliau menyebutkan fa ammal khitanu fawajibun 'ala rijal wa mukramatun fi haqqin nisa wa laysa biwajibin 'alaihinna. Bahwa khitan itu wajib bagi kaum laki-laki, tapi ini merupakan sebuah kehormatan fi haqqin nisa'i, terhadap kaum wanita, walaysa biwajibin 'alaihinna, dan bagi wanita itu tidak diwajibkan. Kemudian beliau sampai menyebutkan wa hadza qaulun katsirun ahli ilmi. Inilah perkataan ataupun pandangan yang banyak dianut oleh para ahli ilmi. Artinya adalah bahwa dia hanya diwajibkan bagi kaum laki-laki. Kalau bagi kaum wanita silakan, tidak diwajibkan. Imma dia mau berkhitan silakan, ataupun dia tidak mengapa. Begitu. Taib, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhaddabnya mengatakan wal madhhabus sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bil jumhur annahu wajibun 'alan rijali wan nisa'i. Dan madhab yang benar, yang sahih, kata Imam Nawawi, yang ditujukan oleh dalil oleh Imam Syafi'i, dan ini merupakan pandangan yang maktu, ataupun tidak sampai kepada derajat kesepakatan para ulama bahwa khitan itu hukumnya wajib tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi para wanita. Artinya Imam Syafi'i lebih memandang bahwa khitan itu tidak hanya bagi laki-laki saja wajibnya, para wanita pun juga diwajibkan untuk berkhitan. Jadi begitu, ya. Tayyib. Di sini disebutkan bahwa jika kita melihat dari beberapa pandangan para ulama ini, bahwa
khitan bagi laki-laki ini diwajibkan. Ya. Pertama, ini diwajibkan. Ya. Dalilnya banyak. Pertama, ini merupakan milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahwa Nabi Ibrahim beliau berkhitan pada umur berapa? 80 tahun. Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa kata beliau SAW, "Ikhtatana Ibrahim Khalilullah ba'da ma atat alaihi 80 sana." Ibrahim Khalilullah kekasih Allah itu beliau berkhitan ketika usianya itu 80 tahun. Ya, jadi begitu. Kemudian ya, karena ini milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita nih sebagai umatnya Rasulullah SAW pun ya, diperintahkan untuk mengikuti milah beliau. Ya. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Ya, "Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad bahwa hendaklah kamu mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Begitu. Kemudian ya, kenapa dia wajib bagi laki-laki? Juga disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seseorang yang ketika itu dia baru masuk Islam. Ya. Kata Nabi SAW, "Alqi anka sya'ral kufri wakhtatin." Ya. Buanglah bulu-bulu kekufuran dan berkhitanlah. Jadi yang kita garis bawahi, Nabi memerintahkan untuk wakhtatin, berkhitanlah. Ya, potong ujung kemaluanmu setelah laki-laki tersebut masuk Islam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Kemudian alasan yang ketiga kenapa khitan bagi laki-laki itu diwajibkan, karena annal khitana min syi'aril muslimina wa mizatin lahum 'alal yahud wan nasara. Karena khitan ini merupakan syiarnya kaum muslimin dan sebagai pembeda dari mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Loh Ustaz, sekarang orang-orang Yahudi Nasrani khitan juga. Tapi kan ini bukan syariat mereka. Mereka hanya mengikuti kita. Jadi kalau syariat kita yang diikuti mereka, ya mafi muskilah. Kita teruskan, bukan kemudian ketika orang-orang Yahudi itu dan Nasrani itu mereka ikut potong kemaluannya ataupun ujung kemaluannya, lalu kemudian kita selisih lagi, ya berarti kita nggak usah potong. Tidak. Karena ini syiar kita. Sama seperti contohnya juga tentang memanjangkan jenggot, nanti akan kita bahas. Kalau dulu Nabi SAW perintahkan untuk menyelisih mereka orang-orang Majusi. Lalu kemudian sekarang orang-orang Majusi juga berjenggot, ya biarkan mereka yang mengikuti kita. Bukan kemudian kita akhirnya potong jenggot. Karena apa? Karena mereka sudah mengikuti kita, biar berbeda. Tidak. Syariat kita ya syariat kita. Syariat mereka syariat mereka. Ketika kita bangun syariat kita, ya, dari awal dibangun oleh Rasulullah SAW, maka itu nggak ada taghayyurnya, nggak akan berubah. Ya. Dengan misalnya berubahnya mereka orang-orang yang kita selisih, tidak. Ya, itu akan berbeda. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini sebagai pembeda antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, kenapa diwajibkan? Karena annahu qat'u syai'in minal badan wa huwa haramun, al-haramu la yustabahu illa biwajib. Karena memotong sesuatu dari tubuh kita ini merupakan sesuatu yang haram. Dan sesuatu yang haram itu ya tidak akan mungkin ya yustabahu illa biwajibin. Tidak akan mungkin diperintahkan kecuali di situ ada kewajibannya. Ya.
Kita memotong dari anggota tubuh kita ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Ya. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi ketika diperintahkan berarti di situ sifatnya wajib. Seperti contohnya ibadah. Ya. Asal muasal hukum ibadah itu haram. Ya. Asal muasal hukum ibadah itu haram, Pak. Kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Makanya kalau ada ibadah ditanya nggak ada larangannya, salah. Yang ditanya itu ibadah itu ada perintahnya tidak. Begitu. Kaidah dalam ibadah. Berbeda dalam muamalah. Kalau dalam muamalah yang ditanya ada larangannya atau tidak. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu dari muamalah itu adalah dibolehkan. Kecuali ada nas ataupun dalil yang melarangnya. Tapi kalau ibadah tidak. Ibadah itu aslinya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Contoh, kita mau ibadah meminta kepada sonam ataupun kepada berhala, haram tidak? Haram. Ya. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan begini, kan nggak ada larangannya. Bukan larangan, ada perintahnya tidak. Kalau ibadah itu tidak ada perintahnya, berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, kaidah dalam memahami sebuah ibadah itu demikian. Ya. Agar supaya apa? Kaidah ini dibuat agar supaya kita tidak sembarangan mengklaim bahwa itu bagian dari ibadah. Contoh, nyembelih kepala kerbau ditanam di mana? Lautan. Loh, ini ibadah, dia klaim demikian. Ada perintahnya? Tidak ada. Jadi jangan tanya ada larangannya, tidak, bukan. Perintahnya ada enggak? Kalau enggak ada ya tidak perlu. Nah, jadi begitu ya. Sehingga dari 4 alasan inilah maka khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Begitu. Baik. Adapun perempuan jamaah, fa innahu yushra'u khitanuha, maka disyariatkan untuk memotongnya. Ya, syariat ya. Disyariatkan untuk memotongnya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata beliau, idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl. Kalau 2 khitan itu sudah ketemu, Nabi menyebutkan khitanan. Artinya adalah dua-duanya, baik punya laki-laki dan kemaluan perempuan sudah dikhitan, sudah dipotong. Ya. Tidak menyebutkan idza iltaqa dzakar wal faraj, tidak. Tapi Nabi menyebutkan idza iltaqa al-khitanan. Kalau 2 khitan itu sudah bertemu, 2 yang dipotong itu sudah bertemu, maka faqad wajib al-ghusl, wajib baginya untuk mandi. Nah, dengan dalil ini ya termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala menghukumi bahwa bagi wanita pun hukumnya wajib. Kemudian waqad warada fi ijabil khitan 'ala al-untha ahadits la yakhlu ahaduha min maqal. Bahwa banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan khitan bagi wanita itu wajib. Jadi begitu ya. Tapi la yakhlu ahaduha min maqal. Di antaranya adalah hadisnya Ummu Atiyah. Ketika ada seorang wanita yang dia berkhitan di Madinah, maka Nabi SAW katakan kepada wanita tersebut, la tanhiki fa inna dzalika ahda lil mar'ati wa habba ilal ba'al. Jangan dihabiskan. Jadi yang dipotong itu hanya sedikit saja. Ya, tidak boleh dihabiskan. Kenapa?
karena itu bagian daripada mahkotanya bagi perempuan. Wa ahabbu ilal ba'al, dan disukai bagi kaum laki-laki. Ya. Tapi ini riwayat juga dhaif ataupun lemah. Ya. Makanya dikatakan bahwa yang menyatakan bahwa khitan bagi perempuan itu wajib, ya inilah beberapa riwayat-riwayat yang disebutkan oleh para ulama, ya, dengan sanad-sanad yang lemah. Ini sebagaimana disebutkan di antaranya adalah Asy-Sya'bani rahimahullahu taala tentang dalil-dalil ini, bahwa ini dalil, ya, baik dari perawinya, ya, itu sangat lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan hujah ataupun patokan dalil untuk menghukumi sesuatu, khususnya terkait masalah khitan bagi perempuan. Jadi begitu. Tapi yang jelas ada satu hadis yang sahih, ya. Nabi SAW, ya, pernah mengatakan al-khitan sunnatun lirrijali, ya, kemudian mukramatun linnisa. Khitan itu sunnah bagi laki-laki, ya, dan juga merupakan kehormatan bagi perempuan. Nah, makna sunnah di sini bukan sunnah yang jika dikerjakan tidak mengapa, dapat pahala, dan jika tidak dikerjakan berdosa, tidak. Yang dimaksud sunnatun ini adalah merupakan sunnah Nabi kita SAW yang wajib untuk kita ikuti. Jadi begitu, ya. Nah, inilah yang dijadikan patokan dalil, ya, sebagai kesimpulan bahwa khitan bagi laki-laki itu hukumnya wajib, dan bagi perempuan itu hukumnya sunnah. Ya, jadi itu, ya, Mas kalian rahimakumullah. Ya, sekali lagi bahwa mungkin di antara kita yang memiliki anak perempuan, bagi yang mau khitan silakan. Ya. Tapi pihak rumah sakit sekarang sudah mulai melarang, Pak, ya. Bagi anak perempuan sudah nggak boleh khitan. Ya, mungkin bidan-bidan yang ada di dalam-dalam mungkin masih mau. Tapi kalau untuk rumah sakit, puskesmas sudah tidak mau menerima khitan. Karena anak saya itu perempuan, ya, yang terakhir ini, ya, ketika lahir kan di rumah sakit Budi Kemuliaan, kita minta khitan, mereka nggak berani khitan karena ada sudah ada larangannya, tidak boleh. Padahal salah satunya adalah faedah daripada mengkhitan perempuan agar tidak terlalu besar nafsunya. Tapi juga jangan dihabiskan, nanti hilang nafsunya ini perempuan. Ya, karena dari situlah letaknya. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa ahdhalil mar'ati ahabba ilal ba'al. Ya, ini merupakan mahkotanya perempuan. Ya, jangan dihabiskan, dan ini yang disukai oleh kaum laki-laki. Jadi begitu, ya. Tapi yang jelas bagi yang mau berkhitan silakan mengkhitan anak perempuannya. Kalaupun tidak, kalau kita lihat daripada nas ataupun dalil di sini, maka itu pun tidak mengapa. Wallahu taala alam bissawab. Itu perkara masalah khitan. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang kedua yang kita bahas tentang sunnah-sunnah fitrah di sini adalah as-siwak. Siwak, ya. Apa itu siwak? Ya, siwak itu adalah yang kita fahami, ya, menggosok-gosok gigi kita dengan sesuatu, ini yang disebut siwak. Ya. Ma'khudun min saka. Kalimat saka artinya adalah menggosok. Secara istilah adalah isti'malu 'udin aw, ya, nahwihi fil asnan, menggunakan kayu atau sejenisnya di gigi. Dia di sufrah wa ghairiha anha, untuk apa? Menghilangkan warna kuning di gigi-gigi kita, ya, ataupun kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, ini makna daripada siwak. Wasiwak yustahabbu fi jami'il awqat. Siwak ini dianjurkan pada setiap waktu. Jadi anjuran bagi kita. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrab. Hadits riwayat Imam Nasai dan Ahmad. Siwak itu, ya, sebab
menjadikan mulut kita bersih dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi begitu. Ya, makanya sering-seringlah bersiwak. Ya, khususnya ketika kita hendak sholat itu bersiwak. Ya. Baik. Ada beberapa waktu-waktu yang dianjurkan bagi kita untuk bersiwak. Di antaranya saat wudhu. Ketika kita hendak wudhu maka bersiwak. Ya. Ataupun setelah wudhu pun nggak masalah, pokoknya kita bersiwak. Ya. Nah, imma dengan menggunakan siwak kayu itu, ataupun kita ketika kita menggunakan fursyatul asnan. Kalau fursyatul asnan itu sekarang menggunakan sikat gigi. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika wudhu adalah dengan menggunakan kayu siwak. Bahkan dengan tegas Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bis-siwaki ma'al wudhu." Kalau enggak memberatkan umatku itu akan kuperintahkan mereka untuk siwak. Ya, untuk membarengi wudhu mereka. Setiap wudhu siwak. Ya meskipun cuma 1, 2, 3 begitu saja. Yang penting siwak. Ya. Kita dapat pahala Pak, mengikuti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah indah salat, ketika hendak salat. Ya. Ini kalimatnya hampir sama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Imam Bukhari Muslim. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Kalau enggak memberatkan umatku itu, setiap hendak salat tak perintahkan untuk siwak. Ya meskipun cuma 2 gosokan, 3 gosokan, dapat pahala. Ya, itu mendapat pahala. Dan ini yang sudah ditinggalkan, sunnah yang sudah kita tinggalkan. Ya, terkadang juga karena kurang terbiasa Pak ya untuk membawa kayu kemana-mana itu, ya akhirnya ya kita tinggalkan ini sunnah. Padahal tidak memberatkan. Ya, cuman kita gosok-gosokkan sedikit, sudah selesai. Ini kita dapat pahala. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah inda qiraatil Quran, ketika hendak membaca Quran. Ya. Maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, innal 'abda idza qama yusalli atahu malak. Seorang hamba itu ketika dia sedang sholat, malaikat datang. Faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yatlu. Dia pertama berdiri di belakangnya. Kemudian dia mendekat sambil mendengarkan bacaan Quran kita. Fala yazalu yastami'u wa yatlu hatta yadha'afahu ala fayhi. Sampai dia mendekat terus dan meletakkan mulut malaikat tersebut di mulut kita. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Tidaklah ia membaca satu ayat melainkan apa? Masuk ke rongga mulutnya malaikat. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini disahihkan oleh salah satu pensahih hadis yaitu Syaikhul rahimahullah taala. Ya. Jadi setiap kita baca Al-Qur'an, baik itu ketika sholat ataupun puasa, itu malaikat itu selalu mendengarkan bacaan Quran kita. Ya. Makanya mungkin bagi bapak sekalian yang masih punya kebiasaan merokok, ya, ketika Anda hendak baca Quran ataupun Anda hendak sholat, ya, maka paling tidak bersihkan dulu mulutnya. Sekarang tidak, ya. Saking sayangnya terkadang masih komat pun masih menghabiskan putung rokoknya biar sampai benar-benar sampai mentok, baru dibuang. Nah, kalau Anda mengatakan, ya, ataupun Anda mengambil hukum bahwa rokok itu makruh, makruhnya sebab karena apa? Ya, hukum rokok makruh itu karena dikiaskan dengan bawang, makan bawang mentah. Dan Nabi SAW pernah bersabda bahwa bagi siapa man akala thawm al-basal, siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka fala yaqrabanna musallana,
jangan dekati tempat sholat kami. Makruhnya itu di situ. Karena apa? Karena bisa mengganggu jamaah yang lain ketika sholat. Ya, sendawa baunya kanan kiri. Apalagi sudah bau rokok, mana la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi begitu, ya. Nah, lalu kemudian ketika Anda baca ayat-ayat yang sedang Anda ucapkan, bagaimana malaikat mau mendekat? Orang bau rokok, nggak akan mendekat. Nah, terus apa gunanya Anda membaca? Nggak ada faedahnya, ya. Jadi sudah mengganggu orang lain dalam sholat berjamaah, kemudian malaikat pun tidak mau mendekat dengan kita. Jadi begitu. Itu ketika kita membaca Quran. Kemudian dianjurkan bersiwak pula inda dukhulil bait, ketika kita hendak masuk rumah. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan berhias diri sebagai seorang suami ataupun laki-laki, ya. Terkadang kita ini sering menuntut istri kita untuk bersih, ya. Paling ada cabai yang nempel kelihatan merah aja kita udah marah-marah, nggak bersih dan yang lain sebagainya. Tapi kita terkadang dari luar ingin masuk ke dalam rumah, sudah baunya tidak enak, istri kita cuma diam saja. Bagi kaum laki-laki pun, ya, dianjurkan untuk berpenampilan yang bersih. Ya, ini termasuk diantaranya sunnah fitrah ini. Ya. Makanya ada satu hadis di sini disebutkan dari Miqdam bin Syuraih, ini dari bapaknya. Aisyah itu pernah ditanya tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak masuk rumah. Maka Aisyah menjawab, ya, ketika Nabi hendak masuk rumah pasti bersiwak terlebih dahulu. Ya, masuk rumah, berjumpa dengan istrinya, mulutnya bau wangi, ya, bukan bau yang lain. Ya. Kadang bau bakso, dicium-ciumkan ke istrinya marah lah, ya. Biar bau wangi masuk ke dalam rumah. Jadi istrinya pun senang menyambutnya. Jadi para wanita diperintahkan juga untuk berdandan menyambut suaminya, tapi suami pun juga dianjurkan untuk berpenampilan dan juga bersih-bersih ketika hendak berjumpa dengan istrinya, begitu. Tapi kemudian yang berikutnya adalah inda qiyam li salatil lail, ketika hendak salat malam. Nah, ini yang sering, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qama li yatahajjad, ya, yashusu fahu bisiwak. Dia suka menggosok-gosokkan giginya dengan siwak. Nah, jadi inilah beberapa waktu-waktu yang dianjurkan bagi kita untuk bersiwak, ya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, ya, setiap sholat kita bersiwak itu pahalanya luar biasa, ya. Hal yang ringan bisa menjadi sesuatu yang besar jika kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, ya, jamaah sekalian rahimakumullah, tentang taqlimul adfar, qassus syarib, natful abat, halqul anat, yaitu memotong kuku, mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian memotong bulu kemaluan. Apakah ini di waktu? Ya. Secara umum ini tidak di waktu. Kalau sudah kelihatan gondrong, kelihatan panjang, ya dipotong. Kebersihan. Saya pernah, Pak, di daerah Cideng. Itu lagi naik motor, berhenti lampu merah. Lihat ada laki-laki. Ini kukunya sampai panjangnya berapa meter. Dia senang sekali kayak gitu. Ya. Nah, ini menyelisih sunnah Nabi SAW.
Wasallam. Dan tidak hanya bagi laki-laki, bagi perempuan pun ya dianjurkan untuk bersih-bersih, dipotong. Kita lihat perempuan sekarang ya ngeri, sampai kita laki-laki saja sudah nggak berani dekat dengan istri kita, takut dicakar saking panjangnya, Pak. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya tidak ada batasan, cuma di sini ada penuturan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wukita lana fi qassi syarib wa taqlimil adfar. Kami dulu diberikan waktu untuk memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur kemaluan ini. Anda tatruka aktsara min arba'ina lailah. Tidak boleh ditinggalkan lebih dari 40 malam. 40 hari maksudnya. Jangan lebih dari itu. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa bersih-bersih setiap waktu, maka ini lebih baik. Ketika kuku sudah mulai panjang, hitam-hitam, potong. Ya. Entah itu kuku tangan maupun kuku kaki. Kemudian bulu, dimanapun bulunya kita potong. Ya, kita bersihkan. Nah itu terkait tentang apa? Tentang serba-serbi yang lainnya, baik itu kuku, kemudian bulu, baik bulu kepala dan yang lain sebagainya. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir pembahasan kita adalah i'fa'ul lihyah, yaitu memelihara jenggot. Ya. Ini para ulama menyebutkan ya, pendapat yang kuat bahwa memelihara jenggot ini wajib bagi kaum laki-laki. Kenapa diwajibkan? Pertama, Nabi perintahkan itu, dan perintah itu yaqtadi lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Kenapa? Karena dalam perintah Nabi SAW tidak ada qarinahnya. Jadi biasanya kalau dalam kalimat perintah ya, ada qarinahnya. Qarinah itu adalah yang bersanding dalam kalimat perintah tersebut. Maka kalimat perintah ini bisa dihukumi kepada hukum yang lain. Bisa perintahnya hanya sifatnya anjuran, ya, bisa perintahnya hanya sifatnya sunnah saja. Tapi dalam ketika Nabi SAW memerintahkan untuk memanjangkan jenggot itu nggak ada qarinahnya, ya, jadi nggak ada pendampingnya, ya, kalimat pendamping yang menyatakan bahwa perintah itu bukan wajib. Ini dalam uslub, ya, uslub tata bahasa, ya, ada yang disebut amr. Amr itu perintah. Maka amr perintah ini bisa jadi wajib, bisa jadi tidak wajib. Kalau ada apa? Kalau ada kalimat lain yang menyertainya. Tapi dalam perintah ketika Nabi memerintahkan memanjangkan jenggot itu nggak ada qarinahnya. Artinya nggak ada kalimat yang lain kecuali itu. Kata Nabi apa? Khaliful musyrikin wa firrul liha wa ahfus syawari. Selisih orang-orang musyrik dengan cara apa? Pelihara jenggot, potong kumis. Sekarang kebalik, kumisnya yang tebal, jenggotnya yang habis. Kalau makan, apa yang terjadi? Nempel semuanya di kumis. Orang dibilang kalau kumisnya panjang itu lebih jantan, gentle. Justru sebaliknya, yang jenggotnya panjang itu lebih wibawa. Artinya adalah bukan berarti kita disuruh untuk jenggot ini dipanjangkan, tidak. Ya. Tapi dipelihara, dibiarkan. Ya. Apalagi kita orang Indonesia, kayaknya beda dengan orang-orang Arab. Yang tumbuh cuma 1, 2 helai, nggak ada masalah. Ketika kita biarkan, maka itu bagian daripada ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan katakan bahwa cuma 1, 2 helai kayak tusuk sate. Ini syariat. Hati-hati kalau bicara. Ini yang dibicarakan adalah syariat. Ya. Jangan sampai kita istihza, mengalak-alak syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau sampai ada yang mengatakan cuma bergurau, dulu di zaman Nabi orang bergurau tetap masuk, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada udzur bagimu. Kamu kafir setelah keimanan. Cuma ngomong apa? Tuh orang-orang yang ahli baca Quran itu, ya mereka orang-orang yang pengecut, kemudian perutnya buncit-buncit. Ngomong begitu, yang dimaksud adalah Nabi dan para sahabat. Makanya kalau kita bilang jenggot ente dikit, ya, kayak kambing, hati-hati, ya, hati-hati yang seperti ini. Mau kayak kambing, kayak mau kayak tusuk sate, kayak ini bagian daripada menghidupkan sunnah Nabi SAW. Gak mengapa Pak, cuma 1-2 helai gak mengapa, ya, gak mengapa. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Nah begitu. Untuk apa? Untuk menyelisih mereka orang-orang musyrik. Tadi di awal sudah kami sebutkan bahwa kemudian ketika orang-orang musyrik itu mereka kok sekarang berjenggot, kemudian kita selisih lagi, tidak. Karena itu sudah menjadi syariat di zaman Nabi SAW. Jadi begitu. Jadi mereka lah yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selesailah pembahasan kita terkait dengan taharah hakikiyah, ya, dan pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang taharah hukmiyah terkait dengan bersuci dan tata cara kita, yaitu tata cara kita bersuci baik itu dengan mandi, wudu ataupun bertayamum yang akan kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanya Pak, silahkan. Waalaikumsalam. Bagaimana dalam yang berikutnya, yang apakah itu jadi berdosa untuk militer atau polisi yang tidak boleh? Gimana? Jadi militer kan sama polisi nggak boleh. Nah apa hukumnya itu? Berdosa. Berdosa. Tapi ini nggak perintah atasan gitu. Perintah atasan. Perintah atasan. Artinya yang kewajiban mereka nggak boleh miara jenggot. Iya. Tetap berdosa. Iya. Mau taat Allah apa taat perintah. Itu. Ya kembali kepada masing-masing, ya. Mungkin dia dalam keadaan ada peraturan yang tidak bisa dilanggar karena dia sebagai mungkin petugas keamanan ataupun lain sebagainya. Ya, nasihat dari saya adalah perbanyaklah beristighfar kepada Allah karena belum bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, begitu. Tapi tetap dia tidak diperbolehkan. Gitu. Di dalam konteks sedikit berhubungan dengan hulu, bagaimana kalau uban ada yang nyambut uban atau apa gitu? Hukumnya? Mencabut uban. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada larangan mencabut uban, akan tetapi anjurannya untuk dibiarkan, begitu. Ya. Karena nanti kelak pada hari kiamat dia akan menjadi saksi. Ya. Jadi sebenarnya setiap apa yang ada dalam jasad kita, kalau memang tidak benar-benar mengganggu kita, ya, mengganggu kita dalam beraktivitas dan yang lain sebagainya, biarkan. Kenapa? Karena kelak setiap yang menempel di jasad kita ini menjadi saksi kelak atas perbuatan kebaikan kita. Jadi begitu. Tapi yang jelas Nabi tidak melarang, artinya tidak mengharamkan untuk mencabut uban. Tapi Nabi hanya menganjurkan membiarkan saja, biarkanlah uban itu ada. Gitu. Kalau mau dicat ya dicat saja, tapi jangan dengan warna hitam, dengan warna apapun. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ini hukum merokok haram atau makruh? Kalau saya haram. Nah, silahkan kembali ke masing-masing. Saya meyakini bahwa rokok haram. Begitu. Adapun jika minta penjelasan, ya dalil yang paling utama
adalah bahwa kita tahu rokok ini bahayanya, mudaratnya besar. Intinya itu. Dan kalau pengen tahu mudaratnya besar, ya tanya sama dokter ahlinya. Kira-kira ada nggak dokter yang mengatakan rokok itu menyehatkan? Kalau ada dokter yang menyatakan rokok menyehatkan, saya akan mengatakan bahwa rokok itu halal, gitu. Nah, para ulama, jadi begini Pak, dalam hukum, sedikit saya tambah ya. Dalam hukum ada halal, ada haram itu yang menyebut bukan Nabi SAW. Tapi para ulama berdasarkan dengan ada larangan dan ada perintahnya. Ya, seberat apa sih itu larangan tersebut, ya, dan sebesar apa sih itu perintah tersebut. Kalau ada orang yang kadang nyeletuk bilang gini, wah Nabi juga nggak ngalamin rokok, gitu. Nah, kita kembali kepada hukum asal perintah Allah untuk menjaga diri kita. Ya, di antaranya adalah 5 perkara yang wajib bagi kita jaga, kan salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Gitu. Jangan kita sakiti. Ya. Bahkan Al-Quran menyebutkan wala tulhiku anfusakum. Ya. Jangan kalian celakai diri kalian sendiri. Ya, artinya ini maknanya luas, termasuk bunuh diri, memasukkan racun yang kita ketahui itu racun, itu tidak diperbolehkan. Ya, dalam Islam itu nggak boleh. Makanya di sini para ulama menghukumi bahwa rokok, ya, itu haram disebabkan karena mudaratnya sangat besar. Jadi begitu. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi kembali silakan bagi yang masih. Tapi saya tahun berapa Pak ya? Kalau nggak salah sekitar tahun 2006-2007 itu fatwa dari MUI itu menjelaskan rokok itu haram. Cuman sekitar 5-6% yang mengatakan makruh. Itu pun karena yang ngomong makruh itu dia perokok. Gitu. Karena itu. Ya. Nah, Gusmus. Iya, ahlu hisab. Jadi terkadang begitu, kalau untuk membela diri ambil hukum yang paling ringan. Biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Cukup ya, kita cukupkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.